Wayangan Kamis Integritas dengan lakon Dewa Ruci. Selamat mendengarkan. Ini adalah kisah bagaimana Bima, saudara kedua dari 5 kakak beradik Pandawa, dalam kisah Mahabharata berusaha menemukan air kehidupan. Pihak Kurawa di negeri Amarta ingin memusnahkan pihak Pandawa di negeri Astina melalui guru Durna. Bima yang juga adalah murid Durna diberi perintah agar mencari air suci penghidupan di hutan Tibraksara untuk mencapai kesucian dan kesempurnaan badan. Bima mengikuti titah sang guru dan yakin bahwa gurunya tidak menipunya, meskipun sebenarnya Durna berniat mencelakainya. Di negeri Amarta, Prabu Suyudana atau Raja Mandraka atau Prabu Salya bersama Durna, Adipati Karna, Raden Suwirya, Raden Jaya Susena, Raden Rika Durjaya, Adipati dari Sindusena, Jaya Jatra, Patih Sengkuni, Bhisma, Dursasana, dan para Sentono sedang membahas cara mengalahkan Pandawa. Durna memberi petunjuk kepada Bima bahwa jika ia telah menemukan air suci itu, dirinya akan mencapai kesempurnaan paling menonjol di antara sesama makhluk. Dilindungi ayah ibu, hidup mulia, berada di dalam Triloka dan hidup kekal. Air itu berada di hutan Tibraksara, di bawah Gandawedana di Gunung Candramuka. Bima pun pamit kepada Durna dan Prabu Suyudana. Mereka lalu tersenyum membayangkan Bima berhasil ditipu dan akan hancur melawan 2 raksasa yang tinggal di hutan itu. Setelah sampai di Gua Candramuka, air yang dicari ternyata tidak ada. Lalu gua di sekitarnya diobrak-abrik. Raksasa Rukmuka dan Rukmakala yang menetap di hutan itu marah dan mendatangi Bima. Meskipun Bima sudah menjelaskan niat kedatangannya, kedua raksasa itu tetap mengamuk karena merasa terganggu oleh Bima. Kemudian terjadilah perkelahian. Namun kedua raksasa itu kalah tanding, ditendang, dibanting ke atas batu dan meledak hancur. Dengan mengalahkan kedua raksasa itu, Bima juga sekaligus telah membatalkan kutukan Batara Guru terhadap mereka. Mereka kembali ke wujud semula sebagai Dewa Indra dan Dewa Bayu. Sebagai ucapan terima kasih, mereka memberitahu bahwa Bima, air suci itu tidak ada di hutan ini. Sesampainya di Astina, Resi Durna, Bhisma, Suyudana, Patih Sengkuni, Sindukala, Surangkala, Kuwirya, Rika Durja, dan Jaya Susena kaget saat melihat Bima pulang dengan selamat. Bima menyampaikan laporan perjalanannya ke hutan Tibraksara. Durna kemudian berkata kepada Bima bahwa ia sesungguhnya hanya diuji karena air suci yang dicari sebenarnya ada di tengah samudra. Suyudana juga meyakinkan Bima jika ucapan Durna benar adanya. Lantaran tekad yang kuat, Bima memutuskan pergi lagi. Walaupun mulai curiga, ia tetap bertekad mencari air itu meskipun harus dibayar dengan nyawanya. Ratapan kakak adiknya tidak ia hiraukan. Sebelum menuju tempat di mana air itu berada, Bima mampir ke Amarta, tempat para kerabatnya berada. Sementara itu,
keluarga Bima yang mengetahui tipu daya Kurawa mengirim surat kepada Prabu Kresna di Dwarowati. Dengan tergesa-gesa bersama bala pasukannya datang ke Amarta. Setelah menerima penjelasan dari Dharmaputra, Kresna minta para Pandawa tidak bersedih hati karena tipu daya para Kurawa akan mendapat balasan dari dewa. Ketika sedang asyik berbincang, datang Bima yang membuat Pandawa termasuk Pancawala, Subadra, Retno Drupadi, Srikandi, dan lain-lainnya senang. Namun tidak disangka, Bima tetap ingin mencari air suci itu di tengah samudera. Nasihat dan tangisan semua sentono lelaki dan perempuan tidak membuatnya mundur. Bima pun berangkat tanpa rasa takut, keluar masuk hutan dan naik turun gunung, sampai akhirnya tiba di laut. Ombak bergulung-gulung menggempur batu karang, bagaikan menyambut dan tampak kasihan kepada yang baru saja datang, bahwa ia ditipu supaya masuk ke dalam samudera. Angin topan riuh menggelegar, seakan mengatakan bahwa Durna memberi petunjuk sesat. Bagi Bima, lebih baik mati daripada pulang menentang Sang Maharsi. Walaupun sebenarnya ia tidak mampu masuk ke dasar samudera, Bima berpasrah diri. Ia tak merasa takut, sakit, dan mati. Memang sudah kehendak Dewata yang agung. Karena sudah menyatakan kesanggupan kepada Durna dan Prabu Kurupati untuk mencari Tirta Kamandanu, Bima menceburkan dirinya ke dalam samudera. Dengan sukacita ia memandangi laut dan keindahan isi laut. Kesedihan sudah terkikis. Bima menerawang tanpa batas dan memusatkan perhatiannya tanpa takut bahaya. Dengan semangat menyala mencebur ke lautan, tampak kegembiraannya. Tidak lupa digunakan ilmu jala sengara agar air menyibak. Alkisah, ada seekor naga besar pemangsa ikan di laut, berwajah ganas serta liar. Bisanya sangat mematikan, mulutnya bagai gua. Taringnya tajam bercahaya, melilit Bima sambil menyemburkan bisa bak air hujan. Bima bingung dan mengira akan mati. Ketika merasa tak kuasa meronta, ia teringat kuku Panjanakanya. Akhirnya Bima berhasil membunuh Nemburnaka, nama naga itu. Seisi laut kini bergembira. Sementara itu, Pandawa bersedih sambil menangis dan memohon penuh iba pada Prabu Kresna. Kresna mengatakan bahwa Bima tidak akan mati. Bahkan Bima akan mendapatkan pahala dan kesucian dari Dewata, mendapat kemuliaan dari Hyang Sukma Kaukas, diizinkan berganti diri menjadi Batara yang berhasil menatap dengan hening. Ketika masih di samudera, Bima bertemu dengan dewa berambut panjang. Seperti anak kecil bermain-main di atas laut. Beliau adalah Dewa Ruci. Lalu, sang dewa pun berbicara pada Bima. Bima, apa kerjamu? Apa tujuanmu? Tinggal di laut. Semua serba tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada makanan dan tidak ada pakaian. Hanya ada daun kering yang bertiup angin jatuh di depanku. Hanya itulah yang aku makan. Dikatakan pula, wahai Bima,
segeralah datang ke sini. Banyak rintangannya. Jika tidak mati-matian, tentu tak akan bisa sampai tempat ini. Segalanya serba sepi, tak terang, dan pikiranmu memaksa dirimu tidak sayang untuk mati. Memang benar, di sini tidak mungkin ditemukan. Kau pun keturunan dari Sang Hyang Pramesti, Hyang Girinata. Kau keturunan dari Sang Hyang Brahma, asal para raja. Ayahmu keturunan. Ketika masih di samudera, Bima bertemu dengan dewa berambut panjang. Seperti anak kecil bermain di atas laut, beliau adalah Dewa Ruci. Lalu sang dewa pun berbicara pada Bima. Bima, apa kerjamu? Apa tujuanmu tinggal di laut? Semua serba tidak ada yang bisa dimakan. Tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Hanya ada daun kering yang tertiup angin jatuh di depanku. Hanya itu yang aku makan. Dikatakan pula, wahai Bima, segeralah datang ke sini. Banyak rintangannya. Jika tidak mati-matian, tentu tak akan bisa sampai di tempat ini. Segalanya serba sepi, tak terang, dan pikiranmu memaksa dirimu tidak sayang untuk mati. Memang benar, di sini tidak mungkin ditemukan. Kau pun keturunan dari Sang Hyang Pramesti, Hyang Girinata. Kau keturunan dari Sang Hyang Brahma, asal para raja. Ayahmu keturunan Brahma, menyebarkan para raja. Ibumu Dewi Kunti keturunan dari Sang Hyang Wisnumurti. Ia hanya berputra 3 dengan ayahmu. Yudhistira anak sulung, yang kedua adalah dirimu, dan sebagai penengah adalah Dananjaya. Kedua anak lainnya adalah keturunan dari Madrim. Genaplah Pandawa, kedatanganmu ini adalah atas petunjuk Sang Hyang Durna untuk mencari air penghidupan. Gurumu memberi petunjuk, itulah yang kau jalani. Orang yang bertapa sulit menikmati hidupnya. Lanjut Sang Dewa Ruci. Dewa Ruci kemudian berkata, janganlah pergi bila belum jelas maksudnya. Jangan makan bila belum tahu rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian bila belum tahu nama pakaianmu. Kau bisa tahu dengan bertanya atau dengan meniru. Demikianlah dalam hidup ini. Ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas. Oleh tukang emas, dia diberi kertas kuning yang dikerak emas mulia. Demikian pula orang berguru, apabila ia belum paham akan tempat yang akan harus disembah. Bima pun masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci untuk menerima ajaran tentang kenyataan. Segeralah kemari Werkudara. Masuklah ke tubuhku, ucap Dewa Ruci, meminta Bima. Sambil tertawa, Bima bertanya, Tuan ini bertubuh kecil. Saya bertubuh besar. Dari mana jalanku masuk? Kelingking pun tak mungkin masuk. Dewa Ruci pun tersenyum dan berkata lirih, besar, mana dirimu dengan dunia ini, Bima? Seluruh dunia, hutan, gunung, samudera dengan semua isinya, tak syarat masuk ke dalam tubuhku. Atas petunjuk Dewa Ruci, Bima pun masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri. Tampaklah laut luas tak bertepi, langit luas, tidak tahu mana utara, selatan, timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian terang, tampak Dewa Ruci memancarkan sinar.
Diketahuilah arah matahari, nyaman rasanya hati. Berkata Dewa Ruci, yang pertama kau lihat cahaya menyala, tak tahu namanya, itulah Pancamaya. Ada dalam hatimu, memimpin dirimu. Maksudnya hati disebut muka sifat yang menuntun kepada sifat lebih, merupakan sifat hakiki itu sendiri. Lekas pulang, jangan berjalan, selidiki rupa itu. Sedangkan yang berwarna merah, hitam, dan kuning adalah penghalang hati. Yang hitam kerjanya marah atas segala hal, murka, menghalangi dan menutupi tindakan baik. Merah menunjukkan nafsu yang baik, segala keinginan keluar dari sana. Panas hati menutupi hati yang sadar pada kewaspadaan. Yang kuning hanya suka merusak, sementara yang putih berarti nyata, hati yang tenang dan suci tanpa pikiran. Perwira ke dalam kedamaian. Hitam, merah, dan kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak abadi, persatuan dari sukma mulia. Bima kemudian melihat kilatan cahaya memancar, berpelangi melengkung, berbentuk zat yang dicari. Apakah gerangan itu? Menurut Dewa Ruci, itu bukan yang dicari atau air suci, namun yang dilihatnya adalah yang menguasai segala hal, tanpa bentuk dan tanpa warna, tak berwujud dan tidak tampak, tanpa tempat tinggal, hanya ada pada orang-orang yang awas, hanya berupa firasat di dunia. Dipegang tidak dapat, itulah pramana yang menyatu dengan diri, tetapi tak ikut merasakan gembira dan prihatin, bertempat tinggal di tubuh, tak ikut makan dan minum, merasa sakit dan menderita apabila berpisah dari tempatnya. Raga yang ditinggal, badan tanpa daya, itulah yang bisa merasakan penderitaan. Dihidupi oleh sukma adalah yang berhak menikmati hidup, mengakui rahasia zat. Kehidupan pramana dihidupi sukma yang menguasai segalanya. Pramana apabila mati ikut lesu, tetapi bila hilang, kehidupan sukma ada. Sirna itulah yang ditemui, kehidupan sukma yang sebenarnya. Pramana Anresandani, jika ingin mempelajari dan telah didapat, jangan punya kegemaran. Bersungguh-sungguh dan waspadalah pada segala tingkah laku. Jangan bicara gaduh, jangan bicarakan secara sembunyi-sembunyi. Tapi lekaslah mengalah jika berselisih. Jangan memanjakan diri, jangan lekat dengan nafsu kehidupan, tapi kuasailah tentang keinginan untuk mati agar tidak mengantuk dan lapar, tidak menemui hambatan dan kesulitan, tidak sakit, hanya enak serta bermanfaat. Maka peganglah dalam pemusatan pikiran, disimpan dalam buana, keberadaannya melekat pada diri, menyatu padu dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan sukma sejati ada pada diri manusia, tak dapat dipisahkan, tak berbeda dengan kedatangannya waktu dulu, menyatu dengan kesejahteraan dunia, mendapatkan anugerah yang besar, persatuan manusia atau kawulo dan sang pencipta atau Gusti. Manusia bagaikan wayang, sang dalang yang memainkan setiap gerak-gerik dan berkuasa di antara perpaduan kehendak. Dunia adalah panggungnya, layar untuk memainkan panggungnya.
Sang dewa pun berkata, "Penerima ajaran dan nasihat ini tidak boleh menyombongkan diri. Hayati sungguh-sungguh, karena nasihat merupakan benih. Jika ditemui ajaran sesat, tinggalkan dan hilangkanlah, agar menjadi jelas penglihatan sukma, rupa, dan suara. Yang luhur menjadi badan sukma, jernih segala tingkah laku akan menjadi satu. Sudah menjadi diri sendiri, di mana setiap gerak tentunya merupakan kehendak manusia. Terkabul itu namanya, akan segala keinginan. Semua sudah ada di manusia. Semua jagat ini karena diri manusia. Dalam segala janji janganlah ingkar. Jika sudah paham akan setiap tanggung jawab, rahasiakan dan tutupi yang terbaik untuk di sini dan untuk di sana. Bagai mati dalam hidup, bagai hidup dalam mati. Hidup abadi selamanya, yang mati itu juga. Karena badan hanya sekedar menjalankan secara lahir, yaitu menuju pada nafsu." Setelah mendengar ucapan Dewa Ruci, hatinya pun terang, menerima dengan suka hati. Dalam hati mengharap mendapat anugerah wahyu yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan oleh Dewa Ruci, "Ketahuilah olehmu, yang kau kerjakan tak ada ilmu yang didatangkan. Semuanya sudah kau kuasai, tak ada lagi yang dicari. Kesaktian, kepandaian, dan keperkasaan. Kesungguhan hati ada dalam cara melaksanakan." Dewa Ruci telah selesai menyampaikan ajarannya. Bima tidak bingung dan semua dipahami. Bima kembali ke alam kemanusiaannya. Gembira hatinya dan hilang kekalutan hatinya. Dewa Ruci pun sirna dari mata sang Bima. Bima masih mengingat nasihat yang didengarnya mengenai tingkah para pertapa yang berpikiran salah. Mengira sudah benar, akhirnya tak berdaya dan dililit oleh penerapannya. Seperti mengharapkan kemuliaan, namun akhirnya tersesat dan terjerumus. Bertapa tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Kematian seolah dipaksakan melalui kepertapaannya. Mengira bisa meraih kesempurnaan dengan tapa tanpa petunjuk. Tanpa pedoman berguru, mengosongkan pikiran, belum tentu mendapat petunjuk nyata. Tingkah seenaknya, bertapa dengan cara merusak tubuh dalam mencapai kamuksan. Bahkan gagallah bertapanya itu. Guru yang benar mengangkat murid atau cantrik jika memberi ajaran tidak jauh dari tempat duduk muridnya. Cantrik sebagai temannya lepas dari pemikiran batinnya, mengajarkan wahyu yang diperoleh. Inilah keutamaan untuk keduanya. Tingkah manusia hidup usahakan bisa seperti wayang yang dimainkan di atas panggung. Di balik layar, ia digerakkan, banyak hiasan dipasang, berlampu panggung, matahari dan rembulan, dengan layarnya alam yang sepi, dan yang melihat adalah pikiran, sementara bumi ini sebagai tempat berpijak. Wayang tegak ditopang orang yang menyaksikan. Gerak dan diamnya dimainkan dalang, bersuara bila harus berkata-kata, bahwa itu dari dalang yang berada di balik layar. Bagaikan api dalam kayu, berderit terkena tiupan angin. Kayu hangus mengeluarkan asap, sebentar kemudian mengeluarkan api yang berasal dari kayu. Ketahuilah asal muasalnya,
Semua yang tergetar oleh perlindungan jati manusia yang kemudian sebagai rahasia. Dengan tekad yang sudah sempurna dan penuh semangat, Bima kemudian pulang dan tiba di negerinya. Ketika ditanya Prabu Yudhistira tentang perjalanannya, Bima menjawab bahwa perjalanannya itu dicurangi. Ada dewata yang memberitahunya bahwa di lautan itu sepi dan tidak ada air. Air kehidupan yang dicari maksud Bima. Gembira mendengar itu, Kresna kemudian berkata, "Adikku, jangan lupakan segala sesuatu yang terjadi di sana." Terima kasih telah mendengarkan cerita lakon Dewa Ruci. Sampai berjumpa di episode Kamis Integritas berikutnya. Salam dan terima kasih.